Kerjaan sibuk, waktu terbatas, nggak juga pinter milih hewan ternak. Solusinya kurban online. Yang jadi masalah sekarang, apa iya kurban online itu sesuatu yang dibolehkan dalam syariat? Anda mungkin tidak tahu, tapi Anda tidak akan tercengang dengan informasi ini. Kalau ditanyakan boleh atau tidak, ya kenapa nggak boleh? Toh duit-duit dia, terserah dia mau dialokasikan kemana saja kan begitu. Tapi kalau ditanyakan apakah kurbannya sah atau tidak, tentu ibadah kurbannya sah. Karena ibadah kurban itu adalah ibadah menyembelih hewan ternak, ibadah mengalirkan darah, dan itu terjadi walaupun kita tidak di tempat. Apakah ulama membolehkan perwakilan? Tentu tidak ada yang melarang perwakilan kurban. Artinya kita mewakilkan hewan kurban kita untuk disembelih oleh orang lain tapi atas nama kita. Itu sesuatu yang tidak terlarang. Akan tetapi dalam kurban ini kan bukan cuma ibadah mengalirkan darah. Di sisi lain ada ibadah yang sifatnya adab dan sebuah kesunahan. Yang itu terlewatkan kalau kita kurbannya lewat online. Ya. Contoh lah yang paling sederhana, kalau kita sholat wajib, sholat zuhur. Antara orang yang sholat zuhur ke masjid dengan orang yang sholat zuhur di rumah, tentu kan kedua-duanya sama-sama sah. Toh sholat zuhur tuh 4 rakaat. Yang di rumah mengerjakan 4 rakaat, yang ke masjid pun sama ngerjain 4 rakaat. Tapi orang yang ke masjid ini benar melewatkan, dia melalui banyak kesunahan dan adab sholat. Dari mulai berangkatnya dari rumah ke masjid, langkah-langkahnya dihitung sebagai pahala. Bertemu dengan sesama saudara muslim lalu bersalaman, bertegur sapa, itu kan juga kebaikan. Itu yang dianjurkan oleh syariat, dapat pahala lagi. Dan ke masjid karena memang di kiri kanan pada sholat tahiyat, dia tahiyatul masjid. Tahiyat sudah selesai, iqamat belum juga dikumandangkan, ya dia qobliyah dulu. Setelah qobliyah kemudian iqamah, kemudian dia sholat zuhur. Setelah sholat zuhur tidak langsung pulang karena kiri kanannya masih pada nunduk zikir, dia juga ikut nunduk. Entah zikir apa enggak, yang penting ikut nunduk kayaknya sebagai bentuk zikirnya begitu. Setelah zikir karena kiri kanan ba'diyah, dia ikut ba'diyah. Jadi banyak kesunahan dan adab yang dikerjakan kalau dia datang ke masjid. Begitu juga kurban. Kurban online itu kan sekedar tek 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 sering dapatlah kurbannya. Tapi kalau dia kurban secara konvensional, dia datangnya menuju tempat beli kambing itu kan juga bagian dari kebaikan, karena itu step menuju ibadahnya begitu. Kemudian dia pilih kambingnya jadi syiar, jadi pelajaran buat dia dan anaknya akan mengingat itu, ya, mengingat apa yang dulu dilakukan oleh dia ketika kecil bersama orang tuanya. Ketika besar datang lebaran haji, dia ingat, oh dulu kalau lebaran haji datang tuh seminggu sebelum lebaran haji, aneh sama bapak aneh sibuk nih nyari kambing ke sono ke sini gitu. Pindah dari tukang kambing satu ke tukang kambing lain. Beli gak? Enggak sih, cuma lihat doang. Tapi kan nggak apa-apa. Itu jadi cerita yang baik kan gitu. Daripada nggak ada cerita ibadahnya kan begitu. Itu ibadah. Lalu ketika hari H dia datang nuntun kambingnya, itu bagian dari kebaikan juga. Ketika dia jatuhkan kambing untuk dia sembelih, itu kan sunnah sebagaimana Nabi Muhammad melakukan. Dia sembelih sendiri, begitu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalaupun dia diwakil atau disembelihkan oleh orang lain, minimal dia menyaksikan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah, anaknya. Ketika Sayyidah Fatimah menyembelih kurban, kata Nabi Muhammad, "Qumi washhadi." Fatimah, berdiri, lihat nih. Jadi kalaupun kita nggak motong, kita nonton kambing kita disembelih, kurban kita disembelih. Dan itu adab dan kesunahan yang tidak terjadi kalau online begitu ya. Kemudian ngulitinnya, di dalam ngulitin bersama-sama para warga, teman dan saudara lain, kita bersosialisasi. Ada muamalahnya, mendistribusikan itu kepada fakir miskin kan juga sebuah kebaikan. Jadi kalau ditanya kurban online sah, ya sah banget, nggak ada yang bikin dia nggak sah. Cuman banyak adab dan kesunahan kurban yang terlewat. Terlebih lagi bahwa kurban ini adalah syiar. Syiar itu memang mesti kelihatan gitu. Mesti kelihatan. Itu juga kenapa ulama menganjurkan penyembelihan itu dilakukan di siang hari. Ya pertama dia syiar. Yang namanya syiar itu harus kelihatan lah gitu. Jadi tanda komunitas muslim. Kalau malam-malam kan nggak kelihatan gitu. Kemudian yang kedua, kalau siang hari itu tadi syiarnya supaya bisa disaksikan.
Yang kedua tuh supaya aibnya kelihatan. Jadi kalau malam hari atau kita nggak tahu bagaimana kurban jenis kita kurbannya tuh jenis apa, kita nggak tahu mana ada aib, mana baik, mana buruk dan sebagainya. Tapi ibadahnya sah gitu. Di balik itu ada tujuan dan motivasi serta maslahat yang lebih besar daripada kalau kita kurban konvensional, yaitu memang tergantung bagaimana sisi pandangan setiap orang kan begitu. Tapi kurban konvensional banyak sunnah dan adab yang dilakukan dibanding kalau dia kurban online. Jadi pilihan ada pada tangan Anda. Kalau punya duit lebih sih kurban online juga, kurban konvensional juga begitu. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.